Hujan! Seruku setelah membuka tirai jendela kamarku. Terima kasih, kataku lagi sambil mencium boneka Teru Bozuku yang kugantung di sisi jendela, namun dalam keadaan terbalik. Boneka Teru Bozu adalah boneka tradisional Jepang buatan tangan yang konon katanya adalah boneka penangkal hujan. Namun aku sengaja menggantungkannya terbalik, karena aku berharap esok hari akan hujan. Cara ini aku dapat dari buku komik yang aku suka baca. Hujannya nggak terlalu deras, cukup bawa payung. Karena hari ini hujan, aku berangkat ke sekolah naik bis. Biasanya aku naik tukang ojek langgananku. Setelah duduk di kursi penumpang, aku menoleh ke kanan dan ke kiri mencari seseorang. Senyumku kembali mengembang ketika aku menemukan orang yang aku cari. Seorang anak laki-laki memakai seragam SMA yang ditutupi jaket sedang duduk satu kursi di depanku sambil menatap keluar jendela. Dialah alasan mengapa aku selalu mengharapkan hujan di pagi hari. Aku akan bertemu laki-laki itu di bis. Aku pernah diberi tempat duduk oleh laki-laki itu di tengah bis yang penuh dengan penumpang karena hujan yang sangat deras. Sejak saat itu, aku selalu menanti hujan dan ingin selalu bertemu laki-laki itu. Ada rasa bahagia tersendiri bagiku. Sepanjang perjalanan, aku terus memandangi laki-laki itu. Ingin rasanya aku duduk di kursi kosong di sebelahnya dan mengajaknya bicara. Setidaknya menanyakan siapa namanya. Namun, aku tidak mempunyai cukup keberanian. Apalagi aku masih berseragam SMP. Dan umurku juga lebih muda dari siswa SMP lainnya. Karena aku mengikuti program akselerasi. Alhasil, di umurku yang masih 16 tahun nanti, aku sudah lulus SMA. Bis pun berhenti di sebuah halte. Laki-laki itu dan beberapa penumpang lainnya pun turun, tak jauh dari suatu SMA negeri. Aku terus mengarahkan pandanganku kepada laki-laki itu. Oh, sekolahnya di situ. Semoga besok hujan lagi. Gak kira saya sebentar lagi SMA, kata mama di tengah makan malam. Iyalah ma, kan Caca cuma SMP 2 tahun gara-gara ikut akselerasi. Habis SMP, Caca mau sekolah di luar gak? Hah? Kataku yang melongo menatap papa karena aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar tadi. Iya, papa ditempatkan di Kalimantan. Kita akan pindah ke sana. Tapi papa minta diundur sampai Caca lulus dan bisa sekalian langsung daftar sekolah di sana. Aku terdiam. Aku teringat pada laki-laki di bus yang menjadi semangatku. Aku tidak akan melihatnya lagi. Caca, gak apa-apa kan? Tanya mama yang memperhatikanku termenung. Ah, gak apa-apa ma. Aku duduk termenung di tepi tempat tidurku. Aku terus memikirkan laki-laki di bus yang menjadi semangatku. Laki-laki yang terus ada di pikiranku. Namun, aku tak pernah mempunyai keberanian untuk menyapanya. Apalagi menanyakan namanya. Sebentar lagi aku pindah dari sini. Itu berarti aku tidak lagi bertemu laki-laki itu di bis saat hari sedang hujan. Aku tidak lagi menggantungkan boneka Teru Bozuku secara terbalik di tepi jendela. Aku tidak lagi mengharapkan hujan. Aku tidak lagi menatapi laki-laki itu di bis sambil senyum-senyum sendiri. Bagaimana hidupku nanti tanpa semua itu? Bagaimana bisa aku bersemangat seperti biasanya lagi? Padahal ini pertama kalinya aku merasakan perasaan seperti ini. Perasaan yang membuat nafasku sesak. Bisa nggak ya ketemu sekali lagi? Pagi hari yang cerah biasanya membuat orang-orang bersemangat memulai aktivitasnya. Namun tidak untukku. Hari cerah di pagi hari beberapa minggu terakhir ini membuatku resah. Hari di mana aku akan pindah semakin dekat. Aku takut jika aku tidak bisa bertemu laki-laki itu lagi. Dan cinta pertamaku berakhir begitu saja. Teru Bozu yang aku buat terus kugantungkan di tepi jendela. Dan terus bertambah jumlahnya. Namun, sepertinya tidak berhasil. Ujian sudah selesai. Hujan juga tak kunjung datang. Beberapa hari lagi, aku akan pindah. Aku berencana akan mencari laki-laki itu di depan SMA-nya. Walaupun cerita cinta pertamaku akan berakhir, tapi aku akan mengakhirinya dengan cara yang aku inginkan.
Kebetulan aku pulang cepat karena pasca ujian. Di depan gerbang SMA negeri itu aku berdiri sambil melihat satu persatu wajah siswa yang keluar masuk sekolah. Berharap seseorang yang aku pikirkan itu berjalan keluar sekolah. Hari semakin siang, cuaca semakin panas. Sudah 2 jam aku berdiri di situ. Namun, aku tak mau menyerah. Tak lama ada siswa yang keluar dari sekolah itu sambil mengendarai motor besar tanpa menggunakan helm. Dia laki-laki yang aku cari. Kak! Panggilku sambil mengejar motor berwarna merah itu. Mendengar ada yang memanggilnya, laki-laki itu pun menepi dan aku berlari menghampirinya. Siapa ya? Maaf kak, aku yang dulu pernah kakak kasih tempat duduk di bis. Laki-laki itu terdiam sebentar. Ah, iya, ingat. Kenapa ya? Aku ingin memberi ini, kataku sambil mengeluarkan sebuah kotak dari tasku dan memberikannya. Laki-laki itu menerimanya, tapi masih terdiam karena tidak mengerti. Nama kakak siapa? Yoga. Ini apa? Jawab laki-laki itu sambil membuka kotak yang isinya 3 buah boneka Teru Bozu. Kak Yoga, Caca minta maaf karena tiba-tiba ngasih ini. Terima kasih kak, karena sudah jadi semangat buat Caca. Maksudnya? Semenjak kita ketemu di bis hari itu, Caca selalu kepikiran kakak. Selama ini, Caca menggantungkan terbalik Teru Bozu di kamar Caca agar selalu hujan di pagi hari. Karena kalau hujan, Caca bisa ketemu sama kakak di bis. Rasanya ada yang berbeda kalau Caca lihat kakak. Tapi sebentar lagi Caca mau SMA ke Kalimantan. Itu berarti Caca nggak bisa ketemu kakak lagi. Caca nyari kakak cuma buat bilang ini aja kok. Maaf ya kak, setelah hari ini Caca nggak akan lagi menggantung terbalik Teru Bozu. Kak Yoga tersenyum. Gak usah minta maaf. Iya. Makasih juga ya dek. Kamu akselerasi ya? Iya, kok tahu kak? Pantes, masih lugu. Jawab Kak Yoga sambil mengelus kepalaku. Oke, ini aku simpan. Makasih ya. Kata Kak Yoga lagi sambil tersenyum, kemudian pergi dengan motornya. Ada perasaan lega di hatiku setelah bicara pada Kak Yoga. Biarpun nantinya aku tidak akan bertemu lagi, yang penting cerita cinta pertamaku tidak berakhir menyedihkan. Caca, nanti kalau diterima, telepon mama lagi ya. Iya ma, pengumumannya nanti siang. Kalau sudah, nanti langsung balik ke kos ya. Jangan kemana-mana ya. Iya ma. Iya deh, bye sayang. Bye ma. Aku mematikan teleponku dan kembali duduk menanti pengumuman penerimaan mahasiswa baru. Setelah 3 tahun SMA di Kalimantan, kini aku kembali untuk kuliah di universitas dekat dengan SMP ku dulu. Cuaca yang mendung dan dingin membuat aku ingin ke kamar kecil. Aku pun berkeliling kampus. Akhirnya aku menemukannya setelah bertanya kepada beberapa kakak kelas tingkat di situ. Setelah dari kamar kecil, aku berjalan melewati lorong dengan banyak loker di sepanjang sisinya. Loker khusus mahasiswa semester akhir. Di ujung loker ada 2 mahasiswa yang sedang berbincang di depan sebuah loker yang terbuka. Tak sengaja aku mendengar pembicaraan mereka tentang boneka hujan yang menggantung di balik pintu loker. Ceritanya, dulu ada anak SMP suka gantung tuh boneka. Terus kalau boneka ini digantung bakalan hujan. Kalau hujan, si cewek itu bisa ketemu gue di bis. Terus liatin gue gitu. Padahal dulu gue kesel banget kalau hujan pagi-pagi. Soalnya nyokap gue larang gue bawa motor kalau hujan. Bete banget kan. Nah, pas si cewek itu mau pindah, dia nyamperin gue terus kasih boneka itu. Terus dia ceritain dah perasaannya ke gue. Dan semenjak itu bray, gue jadi ikutan senang kalau ada hujan. Jadi gue terusin kebiasaannya. Cerita seorang cowok berbaju hitam. Aku memberhentikan langkahku karena mengenali cerita itu. Lah terus yuk, gimana kabar tuh cewek? Nama bonekanya apa sih? Anak pocong. Dan boneka itu malah jatuh sampai ke depanku. Aku pun menunduk dan memungutnya. Ini namanya Teru Bozu. Orang Jepang menganggap ini boneka penangkal hujan.
kataku sambil berjalan menghampiri kedua laki-laki itu, kemudian memberikan boneka yang kupungut. Cowok berbaju hitam itu masih terdiam menatapku. "Kak Yoga?" kataku yang heran melihat Kak Yoga yang bengong menatapku. Iya, ini kamu kan? Tanya Kak Yoga yang terbata-bata sambil terus menatapku. Nampaknya ia bingung melihatku yang kini bukan anak kecil lagi. "Iya Kak, ini Caca. Ini bonekanya. Makasih ya, masih disimpan bonekanya." Thanks God. Enggak. Bray, nih cewek yang gue ceritain tadi. Bening, Bray. Kalian bicarain apa sih? Enggak Ada kok. Jawab Kak Yoga dan temannya bersamaan. Salah tingkah. Tiba-tiba hujan turun perlahan, namun mampu memecahkan suasana canggung di antara kami berdua. Aku melihat ke arah Kak Yoga dan tersenyum. Begitupun sebaliknya. Ternyata aku bisa bertemu lagi dengan cinta pertamaku.